Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, teman-teman. Selamat sore. Di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang manajemen strategi. Bagaimana sih proses manajemen strategi tersebut? Berikut saya berikan ulasannya. Manajemen strategi yaitu kombinasi atau perpaduan dari belajar berbagai tentang model yang biasanya bersifat kuantitatif dan dapat membantu kita mengapa dan bagaimana perusahaan membuat pilihan-pilihan strategis untuk dilakukan. Dalam melakukan strategi bisnis, perusahaan harus terlebih dahulu membuat visi dan misi perusahaan yang gunanya agar dapat menggambarkan bagaimana sih organisasi itu untuk di masa depan, dan misi bagaimana sih organisasi itu untuk di masa kini. Untuk visi kita contohkan saja perusahaan Starbucks. Perusahaan Starbucks mempunyai visi menginspirasi dan memelihara semangat satu orang, satu cangkir, satu lingkungan, dan satu waktu. Itu membicarakan tentang kesetaraan. Kemudian untuk misi kita ambil contoh untuk perusahaan Google. Perusahaan Google mempunyai misi memberikan informasi ke seluruh dunia dan dapat diakses dan dapat dipergunakan secara universal. Begitulah dua perusahaan tersebut memberikan visi dan misinya. Selanjutnya lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan atau kondisi atau keadaan atau suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi tersebut tidak mempunyai kemampuan atau sedikit kemampuan untuk bersaing dan mempengaruhi. Untuk selanjutnya lingkungan global. Globalisasi mengacu pada strategi untuk mengejar peluang dimanapun di dunia yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi bisnisnya di tempat dia beroperasi. Analisis internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menanggapi ancaman yang ada terdapat di dalam lingkungan tersebut. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pembelajaran sasaran jangka panjang dan strategi umum. Tujuan pembelajaran sasaran jangka panjang ini yaitu yang pertama untuk membahas konsep sasaran jangka panjang. Yang kedua, kualitas harus ada. Yang ketiga, untuk membahas konsep strategi umum. Dan yang keempat, untuk menguraikan 14 pilihan strategi. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu sasaran jangka panjang. Yang meliputi profitabilitas, produktivitas, posisi bersaing, pengembangan kekaryawanan, hubungan kekaryawanan, kepemimpinan teknologi, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu kualitas sasaran jangka panjang. Kualitas sasaran jangka panjang. Kualitas sasaran jangka panjang meliputi dapat diterima, fleksibel, dapat diukur, memotivasi, cocok, dapat dipahami, dan dapat dicapai. Kemudian ada juga strategi generik. Strategi generik yaitu gagasan ide, gagasan inti. Meliputi 3 bagian, yaitu overall low cost leadership, yang kedua diferensiasi, yang ketiga fokus cost leadership atau diferensiasi. Kemudian yang keempat yaitu strategi umum atau grand strategi. Yang pertama yaitu pertumbuhan terkonsentrasi, yang kedua perkembangan pasar, yang ketiga perkembangan produk, dan yang keempat inovasi, yang kelima integritas horizontal, yang keenam integritas vertikal, yang ketujuh diversifikasi konsentrik, yang kedelapan diversifikasi konglomerat, yang kesembilan berbenah diri, yang kesepuluh likuiditas, yang kesebelas divestasi, yang ke-12 usaha patungan, yang ke-13 lisensi strategik, yang ke-14 konsorsium, Kiretsu dan Bosel. Pembelajaran selanjutnya saya akan membahas tentang strategi tingkat bisnis. Tingkat bisnis di sini membahas tentang bagaimana perusahaan akan bersaing dalam dunia industri tertentu. Kunci strategi tingkat bisnis
terbagi menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, sumber keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu menekan biaya operasional atau menawarkan keunikan di pasar. Dimensi kedua, ruang lingkup operasi perusahaan, yaitu target pasar secara umum atau segmen pelanggan secara khusus. Kemudian selanjutnya ada 4 strategi tingkat bisnis, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, kepemimpinan terfokus, dan diferensiasi terfokus. Kita bahas satu persatu. Kepemimpinan biaya yaitu upaya meminimal biaya untuk mendapatkan produk ataupun jasa dengan harga yang terendah. Contoh, perusahaan Walmart. Perusahaan Walmart telah berhasil dengan menggunakan strategi ini dengan cara meminimal biaya di titik-titik produksi dan menawarkan produk yang berkualitas kepada konsumen dengan harga yang murah. Yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi bagaimana perusahaan memberikan keunikan yang berbeda dengan pesaingnya. Contoh, perusahaan Apple. Perusahaan Apple ini mempunyai kualitas yang sangat berbeda dengan produk sejenisnya, dan dia sangat cepat mengupgrade kualitas produknya. Yang ketiga, kepemimpinan biaya terfokus. Kepemimpinan biaya terfokus membutuhkan persaingan berdasarkan harga untuk menargetkan pasar yang sempit. Kita ambil contoh produk Gucci. Produk Gucci itu selalu mempunyai harga yang premium karena pada dasarnya pelanggannya tidak sadar dengan harga. Dan untuk selanjutnya yang keempat yaitu diferensiasi terfokus. Diferensiasi terfokus yaitu membutuhkan penawaran fitur-fitur untuk memenuhi permintaan pasar yang sempit. Kita ambil contoh produk Apple. Produk Apple itu selalu menemukan target yang diminta, seperti menciptakan iWatch yang berbeda, yang orang lain belum ciptakan dia sudah ciptakan. Yang kemudian iPod yang dulunya orang cuma mengenal dia dengan memakai kaset, mendengarkan musik dengan memakai kaset, sekarang orang sudah beralih ke musik digital, yaitu Apple dengan menciptakan iPod tersebut. Pembelajaran kita selanjutnya yaitu membuat langkah kompetitif. Membuat langkah kompetitif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, being first mover. Yang kedua, disruptive innovation. Yang ketiga, blue ocean strategy. Kita bahas satu persatu. Being first mover atau penggerak pertama adalah perusahaan pertama yang memasarkan produknya atau layanannya. Contoh produk Aqua. Produk Aqua yaitu produk kemasan pertama di Indonesia yang sekarang sudah berinovasi dalam berbagai kemasan, yaitu ada di kemasan gelas, kemasan botol, dan juga kemasan air galon yang sudah ada di rumah kita masing-masing, seperti yang sudah dikonsumsi oleh keluarga kita masing-masing di rumah. Yang kedua, disruptive innovation atau inovasi yang mengganggu. Dengan berkembang pesatnya teknologi untuk sekarang ini, memberikan peluang yang besar untuk bisnis dalam berbagai hal. Di satu sisi, peluang bisnis akan semakin banyak dan besar. Di satu sisi, peluang yang sudah ada menjadi hancur. Contoh perusahaan Gojek. Dulu kita memakai ojek-ojek yang ada di pangkalan. Dan sekarang, setelah keluarnya perusahaan Gojek, yaitu perusahaan online untuk membeli makanan, untuk mengantarkan kita ke satu tempat ke tempat lain, dan juga memberikan pelayanan mereka yang lain, yaitu GoMassage, GoShop, ataupun yang lainnya. Sekian pembelajaran saya hari ini, semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Terima kasih telah menonton, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.